Nah, Ya, Kak, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali ada semuanya dalam ibadah sekolah hari Minggu online. iya di kawasan SPA Majelis Jemaat GKE Bumi Bumi Palangka. Palangka. Iya, Kak. Nah, Kak Tirsa apa kabarnya nih? Baik, Kak, puji Tuhan. Nah, kalau kabar Kak Clara? Wah, puji Tuhan baik sekali, Kak. Amin. Iya. Dan saat ini Kak, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bersama-sama Ya, beribadah beribadah walaupun tidak secara langsung tapi melalui online seperti iya, ini, Kak. di rumah-rumah Oke, kalian iya, Kak. semuanya. Mm-mm. Dan di sini Sekarang kita nih kan Kak banyak nih gereja-gereja dari Iya. masing-masing kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Nah, sekarang kita mau dong sapa-sapa adik-adik semua nih, Kak. ya kita absen dulu deh. Iya. Yang di rumah bisa lambaikan tangannya nanti kalau Iya. Kakak panggil dari gereja mana? Iya, angkat betul. tangannya. Iya. Oke. Dari gereja mana nih, Kak? Yang pertama. Yang pertama dari gereja Bethesda. Mana suaranya adik-adik? Wow, yang kedua, Kak. Dari gereja Hapakat. Kakaknya aja yang rame ya, Kak. Iya. Di sini selanjutnya dari gereja Kalawa. Yeay. Kemudian terakhir dari gereja Grafirat. Iya. Nah, Kak, kayaknya ada yang satu ketinggalan deh, Kak. Hah? Ketimpun Di mana? bawah, Kak. Oh iya. Iya. Di sini ada juga loh teman-teman kita di Katimpun Bawah. Iya, betul Oke. sekali, Kak. Apa kabarnya? Hai. Iya. Dan Kak, di sini kita akan memulai ibadah kita nih, Kak. Iya. Nah, sekarang kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita kan, Kak? Iya, Untuk memulai ibadah kita. Dan jangan lupa bawa Alkitabnya ya, Betul karena nanti sekali. kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul, Kak. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, Ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, ada semuanya. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Atas berkat-Mu
kepada kami sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini ya Tuhan dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah online. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin kami, berikan kami roh hikmat-Mu, konsentrasi yang penuh ya Tuhan, dan kiranya Engkau jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat ya Tuhan, dan kiranya kami dapat fokus dalam beribadah pada pagi hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau pimpin sertai kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan nantinya. Dan kiranya Engkau juga memimpin kakak sekolah minggu yang bercerita nanti ya Tuhan, sehingga ia dapat menyampaikannya dengan penuh hikmat, dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, ibadah kami pada hari ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah Kak, kan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jatali, ya, kita angkat satu pujian lagi nih Kak. Apa nih Kak? Dengan judul Happy Yaya. Ya, karena ini hari Minggu kita harus Semangat, betul Iya. Kak. Yuk, kita sama-sama muji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, diri ya, ikutin kakak yang ada di depan. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, kita angkat lagi satu pujian ya, Ya, Kak. sepertinya Kak lagunya. Yesus sayang Padaku. padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, persiapkan Alkitab adik-adik semuanya ya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Pasti luar biasa kan? Nah, hari ini kakak akan bercerita. Nah, sebelum kakak mulai bercerita, siapa yang sudah siapin Alkitabnya? Ada yang sudah siapin Alkitabnya? Kalau belum, ayo siapin Alkitabnya, kakak tunggu, ambil di kamar, ambil di atas mejanya masing-masing. Baiklah, adik-adik, di sini kakak ingin bertanya, siapa di sini yang sering ikut orang tuanya menghadiri resepsi pernikahan? Siapa yang ada? Angkat tangannya kalau ada. Ya, pasti semuanya ada ikut orang tuanya resepsi pernikahan. Nah, yang paling ada cari-cari saat resepsi, makanan apa yang paling sering dicari? Ya, pastikan ada es krim. Ada apa lagi selain es krim? Ya, ada bakso, segala macamnya, banyak sekali beraneka ragam. Tapi tiba-tiba saat di tengah pesta ternyata ada kekurangan minuman misalnya. Apa yang akan terjadi? Ya, pasti kan yang bikin pestanya pasti akan kebingungan. Wah, kenapa minuman dalam pesta pernikahan ini bisa habis? Nah, berhubungan dengan itu, di situ kakak akan menceritakan tentang, ada yang tahu nggak kakak hari ini bercerita tentang apa? Ya, pesta perkawinan di Kana, di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Coba kita buka Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 12. Nah, tidak jauh dari kota Nazaret terdapat sebuah kota kecil yang bernama kota Kana. Nah, pada suatu hari di kota Kana terdapat sebuah pesta yang meriah sekali. Banyak sekali orang-orang yang berdatangan. Terus di sana juga diundang ada Tuhan Yesus, ada ibunya dan murid-muridnya. Mereka semua diundang dalam pesta pernikahan itu. Tuhan Yesus, ibu dan murid-muridnya pun ikut bergabung dalam pesta pernikahan itu. Mereka bergaul di situ. Mereka duduk di antara tamu-tamu dan bersama bergembira dengan kedua mempelainya. Nah, tiba-tiba di tengah pesta tadi, semua pelayan gelisah. Mereka berbisik satu dengan yang lainnya. Tapi Ibu Yesus mengetahuinya apa yang digelisahkan oleh pelayan-pelayan itu. Ada yang tahu? Lalu pelayan itu membilang kepada Ibu Yesus bahwa air anggurnya sudah habis. Wah, kebayangkan kalau di pesta, suatu acara yang besar, tiba-tiba kekurangan air anggur. Kemana mereka mencari anggur? Tapi Ibu Yesus tahu siapa orang yang bisa dia andalkan saat dia kesusahan, saat dia kesulitan. Ada satu orang yang bisa menolong dia. Ya, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong mereka. Lalu Ibu Yesus pergi ke tempat Yesus duduk dan berbisik kepadanya, kedua mempelai kekurangan air anggur, persediaan mereka sudah habis. Tapi Tuhan Yesus mengerti kata-kata ibunya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ibunya apa yang Tuhan Yesus jawab? Ibu, waktuku belum tiba. Apa yang dikatakan Yesus, kata ibunya, lakukanlah dengan yakin. Apapun yang dilakukan, lakukanlah dengan yakin. Tak berapa lama kemudian Tuhan Yesus bangun dari tempat duduknya.
menuju ke halaman belakang. Nah, di situ dia melihat ada 6 buah tempayan. 6 buah tempayan tersusun untuk 6 buah tempayan ini kosong setelah airnya dipakai oleh membasuh kaki para tamu-tamu undangan yang hadir. Lalu Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi ke-6 air tempayan ini dengan air. Nah, setelah itu si pelayan-pelayan ini menuangkan satu persatu tempayannya berisi dengan air. Tempayan 1 diisinya sampai penuh, tempayan kedua diisi sampai penuh, sampai akhirnya tempayan yang ke-6 terisi penuh. Mereka isi penuh air tempayannya. Nah, mereka isi dengan penuh air tempayannya. Setelah itu apa yang dikatakan Yesus? Ada yang tahu? Cedoklah airnya, lalu kasihkan kepada pemimpin pesta, lalu dicedoklah airnya. Nah, pelayan itu heran, air putih biasa berubah menjadi anggur. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Dari air yang biasa, air biasa yang bening, berubah menjadi air anggur. Nah, setelah itu pelayan ini mengasih air anggur ini kepada pemimpin pesta untuk dicicipin. Setelah pemimpin pesta ini mencicipi anggurnya, wah, betapa terkejutnya bahwa anggur yang dia minum adalah anggur yang terenak. Lalu dia terheran. Lalu dia memanggil mempelai laki-laki. Biasanya orang menyediakan air anggur yang terbaik itu pada saat awal pesta. Tetapi di tempat mempelai yang ini, air anggurnya disediakan dari awal pesta sampai akhir pesta adalah anggur yang terbaik. Dia selalu memberikan anggur yang terbaik. Biasanya kata pemimpin pesta, anggur yang terbaik itu hanya ada di awal pesta. Lalu sisanya anggur yang biasa-biasa saja. Tetapi dia heran, datang dari mana anggur terbaik ini? Hanya pelayan-pelayannya yang tahu dari mana berasalnya air anggur yang terbaik ini. Betapa besar kan kuasa Tuhan Yesus yang bisa mengubah air menjadi anggur yang luar biasa enaknya. Nah, betapa baiknya hati Tuhan Yesus yang telah menolong kita dalam kesulitan kita. Yang kita minta kepada Tuhan Yesus, yakinilah pasti ada mujizat yang Tuhan berikan dari suka kita, duka kita, kegelisahan kita. Pasti semakan Tuhan bisa merubah hidup kita. Dengan seperti air berubah jadi anggur. Dengan percaya pada Tuhan. Sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kita akan bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jatali tentang pernikahan di Kana. Tuhan melakukan mujizat yaitu mengubah air menjadi anggur. Luar biasa sekali ya, Kak. Iya, di sini kakak mau ingatkan juga, Tuhan aja bisa mengubah air menjadi anggur. Dan buat adik-adik semuanya, kalau adik-adik ada masalah, pasti Tuhan akan tolong adik-adik semuanya untuk dapat menyelesaikan atau melewati semua masalah yang adik-adik lalui. Dan di sini terus berpengharapan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berdoa kepadanya. Iya, betul sekali, Kak, karena kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa ya, Kak. Iya, dan di sini sebagai rasa ungkapan syukur kita, betul, Kak, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Di mana persembahan yang ini, Kak? Ya, bagaimana nih, Kak? Caranya adalah dengan memasukkan persembahannya itu ke dalam amplop. Nah, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Namun di sini kakak sekolah minggunya memohon adik-adik semuanya untuk dapat
memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop lalu dikumpulkan langsung ke kantor Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka yang ada di Jalan Raja Wali kilometer 7, Kak. Iya. Oke. Dan sini sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik semuanya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga kami tadi dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami ya Tuhan. Walaupun dengan keterbatasan kami pada saat ini, kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan untuk keadaan yang pada saat ini sedang tidak baik ya Tuhan, karena sedang dilanda wabah COVID-19. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau mengangkat penyakit ini agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya, dan kami juga dapat beribadah ya Tuhan di rumah-Mu, itu gereja ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang sering menyakiti Engkau. Dan kiranya hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kami dapat selalu menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan pada saat ini juga kakak-kakak sekolah minggunya mendoakan untuk pertumbuhan anak-anak sekolah minggu di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka, agar anak-anak di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka ini ya Tuhan dapat menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, patuh, serta taat kepada orang tua, terlebih Engkau ya Tuhan. Dan tadi juga kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan itu dapat membantu perluasan pelayanan-Mu di gereja kami ini ya Tuhan. Dan juga masih banyak ya Tuhan yang ingin kami sampaikan dalam doa ini, namun kami sadar mulut kami tidak dapat mengucapkannya satu persatu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang mengerti dan memahami segala isi hati kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyempurnakan doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, Kak, tibalah saatnya kita pada penghujung ibadah kita kan, Kak? Iya. Dan kita angkat lagi satu pujian, Yesus pokok. Adik-adik semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri dan ikuti gerakan kami yang di depan ya. Iya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Iya Kak. Dan Nah Kak, sekarang kan kita dalam masa yang ada virus corona nih Kak. Nah, dan sini kakak mengajak adik-adik semuanya untuk menerapkan 4M. Yang pertama yaitu apa Kak? Memakai masker. Iya, betul sekali. setelah memakai masker kita harus rajin cuci Iya, tangan. mencuci tangan. Dan yang Dan ketiga Kak? Ketiga, menjaga jarak. Dan terakhir yaitu menghindari kerumunan. Oke, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.